Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu, karunia-Mu bagi kami yang tidak pernah berkesudahan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Anugerah-Mu, kasih-Mu itu melimpah bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Pada malam hari ini kami satukan hati, kami bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Kami mau buka ibadah kami pada malam hari ini. Roh Kudus Engkau yang disenangkan, Roh Kudus Engkau hadir yang pimpin kami, sehingga kami semuanya Tuhan Yesus beroleh berkat pada ibadah pada malam hari ini. Meskipun lewat virtual Zoom Tuhan, Engkau Bapa sanggup dan mampu memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga saudari kami Sister Maria Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau juga Bapa yang memberkati bagi kami Tuhan, jika ada yang bersaksi, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Praise Jesus. Terima kasih Ibu Rinjumat. Selamat malam untuk kita semua juga di Indonesia. Terima kasih untuk waktunya ya. Berakhir pekan di Laskar Kristus ini untuk berperjamuan kudus dan menikmati kasih karunia Tuhan dari sejak awal minggu ini sampai mengakhiri minggu ini, karena kasih karunia Allah Bapa yang di dalam Kristus Yesus. Ya, mari kita mulai dengan membaca seperti biasanya Yohanes 6 dari ayat yang ke-27. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepada kita, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayatnya yang ke-29, Yohanes 6 ayat ke-29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ayatnya yang ke-33, Yohanes 6 ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayatnya yang ke-36, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang.
Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ayatnya yang ke-39, dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ayat yang ke-41, Yohanes 6 ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena Yesus telah mengatakan, aku roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ayatnya yang ke-44, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ayatnya yang ke-46, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Nah, yang ke-50, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayatnya yang ke-52, orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat yang ke-54, Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
Ayat yang ke-57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Terima kasih teman-teman untuk pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan silahkan siapa yang mau bersaksi dari pengertian akan Yohanes 6 ini yang membedakan antara roti pada waktu Tuhan turunkan dari surga pada masa perjanjian lama, pada masa Musa di padang belantara sesudah keluar dari tanah Mesir, dan roti yang sesungguhnya di perjanjian baru yang sudah menggenapi roti yang di perjanjian lama itu. Silahkan teman-teman. Sharing kesaksian. Ya, ada yang mau sharing? Begitu banyak ini firman Tuhan yang bisa membukakan mata hati kita ya, melihat apa artinya perjamuan kudus ini. Dan kita bisa lihat ya, bahwa Alkitab kita ini dibagi di dalam dua pembagian yang besar ya, oleh Allah sendiri, bukan oleh manusia yang dipanggil Tuhan, diurapi Tuhan untuk menulis ini, tapi karena kehendak Allah sendiri. Dan ini sudah dinyatakan ini juga di Yohanes 6 ini ya, mengenai Musa dan juga yang sekarang sudah menjelma yaitu Kristus Yesus. Ya. Jadi jelas bahwa di perjanjian lama itu Allah masih menubuatkan apa yang akan datang. Tetapi di perjanjian baru Allah sendiri yang menyatakan dirinya waktu dia ada di dalam perjanjian lama. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang amat sangat maha benar, maha kuasa, dan maha pengasih. Sebab dia itulah satu-satunya Tuhan dan Allah kasih. Ya. Jadi kasih itu bukan cerita, juga bukan dongeng, juga bukan apa yang bisa dipikirkan oleh manusia di dalam perbuatan, ya. Tetapi kita perlu memiliki dulu kasih itu yang adalah Allah itu sendiri, ya. Di perjanjian lama kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ingat itu, ya. Itu sebabnya contoh yang paling sangat nyata di perjanjian baru, sekali lagi, waktu itu kita sudah baca, dan mari kita baca lagi ya, kalau belum ada yang mau memberikan kesaksian, di Roma 4, Galatia 4 ya, Galatia 4, ayat yang ke-20, ayat yang ke-20, coba lihat.
Galatia 4 ayat 20 mengenai Hagar dan Sarah. Ya. Mulai dari ayat yang ke-21. Ya. Di sini jelas-jelas diberitahu bahwa orang-orang Farisi dan Sadusis itu kan ahli agama ya. Mereka yang menerjemahkan dari 10 hukum Taurat menjadi 600-an. Ya. Satu aja dari yang 10 itu tidak bisa dilakukan, apalagi melakukan 600-an. Ya. Nah, itulah keagamaan. Agama itu membebani kita. Ya, beban yang berat. Dan memang bukan begitu maksud Tuhan juga. Ya, waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini nyata, ya, mengenai Hagar dan Sarah. Ya, Hagar itu dari Arab yang dibawa dari tanah Mesir yang dibawa oleh Abraham dan Sarah waktu yang akan dinyatakan kepada perjanjian baru bahwa Sarah dan Abraham ini di perjanjian baru lambang Allah Bapa dan anaknya Ishak yang adalah Kristus Yesus dilambangkan di situ. Ya, tetapi kita sekarang akan melihat bagaimana Allah itu sendiri yang mengatakan usir. Jadi bukan kita, ya. Memang pada waktu masanya Abraham belum ada hukum Taurat. Ya, itu sebabnya sekalipun kita lihat bahwa Abraham dan Sarah berbuat dosa, ya, itu tidak diperhitungkan pada waktu itu. Sebab kasih tidak perlu dihukum. Justru kasih itulah yang membebaskan kita dari hukum dosa dan kutuk maut. Ya, itu ada di Galatia 3. Tolong bawa kita dulu lah ke Galatia 3 ayat 12. Nanti kita ke Galatia 4. Galatia 3 ayat 12. Ya, itu dia. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Sedangkan di Ibrani 11 ayat 6, tidak ada yang dapat menyenangkan hati Allah kecuali iman. Siapa itu iman? Kristus sendiri, anaknya yang tunggal itu. Itulah iman. Ya. Karena sekali lagi saya katakan, iman itu artinya I, iman, dari I itu artinya aku, I di dalam bahasa Inggrisnya, lalu man, I, man, manusia. Akulah manusia itu, kata Yesus. Ya. Dan kepadakulah kamu beriman di dalam darahku yang memeteraikan iman itu oleh darah Kristus di kayu salib. Jadi tanpa dua kemutlakan Alkitab ini, iman di dalam Kristus Yesus dan di dalam darahnya, janji perjanjian baru itu dinyatakan. Kalau tanpa dua ini, tidak ada keselamatan. Ya, jadi sekali lagi saya mau ingatkan, bukan karena baptisan selam, bukan karena apa yang ada di dalam perjanjian lama itu sudah habis perkaranya. Sekarang iman kita itu adalah Kristus itu sendiri yang oleh darahnya dialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Allah Bapa sendiri. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan, tetapi dasar hukum Taurat bukan iman. Bukan. Hukum Taurat itu bukan iman. Makanya isinya apa? Pengetahuan akan dosa dan upah dosa kutuk. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa menjalar
sampai Yesus datang, siapa yang percaya itu disalib kuasa dosa dan maut di dalam Kristus Yesus. Habis perkara. Siapa Yesus Kristus itu? Kasih. Karena di Roma 13 ayat 8 dikatakan, kasihlah yang menggenapi hukum Taurat. Jadi Kristus kasih penggenapan hukum Taurat. Ya. Jadi kita tidak boleh tidak punya Kristus, yaitu wujud dari kasih agape Allah Bapa. Sesudah kita memiliki Kristus, barulah Yesus minta supaya tubuh kita ini dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan merupakan ibadah yang sejati. Itulah ibadah yang selalu didengungkan oleh Pak Murid, supaya kita menyatakan Kristusnya, menyatakan kasih agape Allah Bapa itu kepada sesama kita. Karena memang panggilan Tuhan Yesus itu adalah apa? Untuk menjala jiwa-jiwa. Bukan untuk diri pribadi kita sendiri. Ya, tetapi supaya Yesusnya itu memancar. Kasih Allah Bapa itu memancar. Itulah yang kita nyatakan di dalam hidup berdiakonia dan bermarturia. Ya, itu sebabnya ada berkat talenta dikasih 5, 2, dan 1. Nah, nanti Allah sendiri yang meminta pertanggungjawaban itu. Mana buahnya? Yang 5 double menjadi 10, yang 2 double menjadi 4, yang 1, nah inilah yang 1 yang tidak mau dikembangkan. Ya, nah itu sebabnya hukum Taurat itu tidak menyelamatkan kita, ya, karena buahnya itu juga kematian sudah. Nah, kita butuh Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita ini, supaya kita mengerti apa sih artinya perjamuan kudus itu. Apa? Pernyataan kasih Allah Bapa yang mutlak di kayu salib. Hanya ini satu-satunya nih. Saya lihat di seluruh Alkitab. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Period. Yang lain-lainnya, baptisan, perpuluhan, sunat, sabat, keagamaan, habis perkara di kayu salib. Jadi setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita ingat bahwa kita sudah dilepaskan tuh dari beban-beban perjanjian lama. Jangan bawa-bawa lagi kepada Yesus perjanjian lama itu. Nanti mengingatkan Yesus itu yang menanggung kutuk dan dosa kita terus-menerus. Nggak bisa. Tuhan bilang, kamu sudah aku merdekakan dengan kasih Allah Bapa. Sekarang kamu berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang menghasilkan buah itu. 9 buah itu. Bukan kita yang melakukan. Roh Kudus di dalam kita. Kita mengikut, mematuhi, obey sebagai pancaran kasih Allah Bapa. Ya. Itu sebabnya dikatakan di ayat ke-13, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan dianya menjadi kutuk. Supaya kita memperoleh Kristusnya, kebenarannya. Dan itulah yang kita imani, saudara-saudara sekalian, dalam Kristus Yesus. Kristus dengan darahnya itu sebagai meterai perjanjian baru, dan Bapak sekarang melihat dari atas bahwa kita sudah punya salib darah Kristus Yesus. Itulah yang kita panggul setiap hari, tanda kemenangan kita, tanda kelahiran baru kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dan berproses
sampai dengan kesempurnaannya, sampai dengan Yesus merapture kita. Tanpa dia lihat ada iman di dalam anak domba Allah dan darahnya, dia tidak bisa mengangkat gerejanya. Ya. Karena itu pengangkatan gereja Allah sendiri. Supaya kita bisa berperjamuan kudus di Yerusalem baru. Bait roh Allah yang baru. Ya. Nah, itu sebabnya. Dengarkan ini baik-baik. Kalau kita masih mau membawakan perjanjian lama itu, berarti kita masih berada di dalam kutuk dosa-dosa kita sendiri. Ya. Dan ayatnya yang ke-13 nyata dikatakan, di mana itu Yesus lakukan? Di mana semua kemerdekaan iman kita itu? Di kayu salib, saudara-saudara sekalian. Ya, di kayu salib. Jadi kayu salib itu ada dua artinya. Bagi mereka yang masih hidup di dalam dosanya, salib itu menjadi kutuk bagi dia. Tetapi siapa yang hidup di dalam Kristus Yesus, salib itu adalah salib kebangkitan manusia baru kita di dalam Kristus Yesus. Haleluya, praise Jesus. Dan ayatnya yang ke-14. Di sini kenapa Yesus selamatkan kita yang ada di dalam Kristus, di dalam iman, di dalam darahnya, di dalam, bukan lagi di luar. Kalau perjanjian lama itu di luar Kristus, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Ya, nah sekarang kita sudah diberikan Kristus Yesus, dimasukkan di dalam Kristus oleh darah perjanjian barunya, kelahiran baru kita di dalam Kristus, maka berkat Abraham yang ada di Genesis 12 ayat 3, itu semua diberikan kepada mereka yang percaya kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ingat ya, Allah kita itu bukan hanya Allahnya bangsa Yahudi. Ingat itu. Allah kita itu Allah semua ciptaannya. Tidak Yahudi, tidak non-Yahudi, semua ciptaannya. Ya, sehingga oleh iman, dan baptisan selam. Ada nggak dikatakan begitu? Sehingga oleh iman, baptisan selam, perpuluhan. Ada tidak dikatakan begitu? Baca. Yang supaya kita jangan menambah-nambah, mensmirkan, jangan mengkontaminate darah Kristus itu. Itu Roh Kudus itu. Ya, hidup roh kebenaran dan kudus dan berkenan kepada Allah Bapa. Apakah dikatakan supaya di dalam iman dan sabat, supaya di dalam iman dan keagamaanmu. Jadi saya katakan yang 5 besar itu buang ke salib. Lepaskan itu. Sehingga oleh iman kita menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Di mana dijanjikan? Yohanes 14 ayat 26. Nggak usah kita dibawa ke sana. Ya, supaya sekarang kita tahu. Untuk
dosa, karunia, yang mana sekarang kita mau pilih? Beriman. Itu sebabnya kita harus diingatkan setiap saat melakukan perjamuan kudus. Sebab kalau tidak, kita akan seperti orang-orang Farisi dan Sadusis dan pengikut-pengikutnya. Bersungut-sungut terus. Mengatakan, bagaimana Yesus ini bisa mengatakan, dialah roti hidup. Kita memakan dia dan meminum dia. Bagaimana bisa? Enggak bisa. Saudara-saudara, kalau kita tidak mempunyai manusia jasmania, sebab sudah hilang kemuliaan Allah pada waktu masa Musa. Tetapi sekarang, pada masa perjanjian baru, Yesus Kristus yang kita imani, yang oleh darahnya kita beroleh manusia baru, manusia Roh Kudus, manusia spiritual, manusia supernatural. Yang lama manusia natural, manusia yang sudah mati dan terkutuk karena dosa. Tetapi manusia baru di dalam darah anak domba Allah. Darah itu artinya hidup. Baru, kelahiran. Oleh benih, sperma Bapa, darah Bapa itu. Melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Kita dilahirkan menjadi anak-anak surgawi kembali, bukan anak-anak duniawi lagi. Ya, itu sebabnya oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Iman di mana? Di dalam Kristus Yesus. Jelas ya. Jadi bukan iman di dalam perjanjian lama. Itu kutuk. Tetapi perjanjian baru, kemerdekaan, kebangkitan, dan hidup di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang kembalikan kita, Ibu Ring Jumat, ke Galatia 4 itu. Ya, Galatia 4, ayat yang 21. Ya, Hagar dan Sarah. Lalu ayat yang ke-21 kita baca ya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Ini semua tulisan Rasul Paulus. Ya. Ayatnya yang ke-22, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Nah, disinilah dibedakan manusia jasmani, manusia duniawi, manusia kedagingan, manusia natural. Ismail, yang satu lagi anak perjanjian, anak rohani, anak supernatural, dan anak surgawi. Ya. 2 anak. Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya Hagar, dan seorang dari perempuan yang merdeka, Sarah. Ayat yang ke-23, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu, anak dari Hagar itu, diperanakkan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka, yaitu Sarah, yaitu anak yang diperanakkan dari perjanjian Allah. Waktu di kitab Genesis. Ya. Tolong Ibu Ring Jumat dibawakan kembali ke Galatia 4. Ya, jadi supaya kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut dari mulut Allah. Ya. Saya bukakan. Jadi Galatia 4 tadi, ayatnya yang ke-22, ya, ada 2 anak, ya, yaitu anak dari keturunan Hagar, yaitu anak yang bukan karena perjanjian, ya, tapi anak dari daging,
Karena waktu itu Sarah kurang sabar menunggu kasih karunia Allah itu dinyatakan menurut waktu Tuhan yang terindah. Ya. Tetapi Sarah justru karena ketidaksabarannya itu dan dia semakin tua, ya, melihat umur jasmaniahnya, ya, maka dia menyuruh suaminya Abraham untuk menikahi budaknya. Nah, itulah Ismail. Ya, lahirlah Ismail. Nah, sekarang anak dari Sarah, wanita merdeka itu, wanita kasih karunia Allah itu, ya, yang sudah diperuntukkan dari sejak buku Genesis, ya, buku Kejadian, lahirlah Ishak. Ishak itulah lambang Kristus, ya, dan Abraham lambang Allah Bapa. Ya, nah, waktu di ayatnya yang ke-23 ini, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Ya. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji Allah. Ya, memang masa penantiannya ini 25 tahun. Kalaupun lebih, ya. Bayangkan menunggu sekian lama. Ya, karena pada waktu itu umur Abraham sudah sekitar 75, ya. Waktu Allah berjanji itu kepada dia. Ini adalah suatu kiasan, betul, suatu alegori, ya, suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Hagar, perjanjian lama pada waktu masa Musa, ya, keduniawian, keagamaan, kemanusiaan, dan itu bayang-bayang katanya dari yang akan datang, yaitu Kristus yang dijanjikan di Genesis 12, Genesis 3 ayat 15 itu. Ya, sekarang dia sudah tiba, sudah datang, habis perkara perjanjian lama itu di Kristus Yesus yang dinubuatkan, pre-incarnate, dan yang menubuatkan dirinya sendiri di perjanjian lama. Ya, nah sekarang dia tampil, firman menjadi manusia. Siapa yang percaya dan menerima dia dijadikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Ya, nah itu sebabnya kita perlu Kristus itu datang, dia sendiri datang. Di sana tuh di perjanjian lama ada, baptisan selam ada, tapi dimulai oleh imam-imam yang akan melakukan ibadah Yom Kippur pada waktu itu, yang 1 tahun sekali, ibadah penebusan dosa, yang harus masuk ke tempat yang maha kudus. Itu sebabnya orang Yahudi yang masih ortodoks itu, perjamuan kudus itu hanya dilakukan 1 kali setahun. Pada waktu nanti perayaan Yom Kippur ini nih akan datang nih, ya, mereka akan merayakan Rosh Hashanah nih, tanggal 15 September apa bulan ini, ya, itu perayaan tahun baru mereka, tahun baru bangsa Yahudi. Nanti sesudahnya itu baru perayaan Yom Kippur, perayaan keselamatan, penebusan dosa, pengampunan, ya, the Atonement Day, itu Yom Kippur. Hanya pada waktu saat itu. Sesudah itu terus berkembang memang. Sampai nanti ada perkawinan juga melakukan baptisan selam.
Jadi saya katakan sekali lagi, saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus, siapa yang mau melakukan perjanjian lama, lakukan seluruhnya. Jangan hanya satu-satu dikutak-kutik. Ya. Karena ini bukan firman Tuhan, ini bukan seenak jidat kita. Bukan milik nenek moyang kita tuh. Bukan. Ya. Jadi kalian harus mengerti dulu. Kalau kalian mengerti sejarahnya, seperti saya sudah mengerti, saya katakan sama Tuhan Yesus, dulu saya beragama orang tua saya, cabut itu. Oleh darahmu aku ikrarkan, aku tidak beragama. Katakan begitu kalau berani, seperti Rasul Paulus katakan di Filipi 3. Ya, yang dulu aku merupakan keuntungan bagiku, sekarang merupakan kerugian. Dan apa katanya dia lebih lagi, bukan hanya kerugian aja, sampah, bau, busuk, memuakkan Allah kita. Contohnya gereja Laodisia, ya, yang berkiblatkan kepada kekayaan duniawi, mamon, muak Tuhan. Keagamaan itu dulu waktu perjanjian lama memang harus ada duit, harus ada uang. Bagaimana kita mau membeli domba-domba atau binatang-binatang sembelihan untuk penebusan dosa? Bagaimana? Itu sebabnya di Matius 21, Yesus katakan, kamu menjadikan rumah Bapakku rumah penyamun. Rumah fundraising terus. Ya. Tapi apa? Kasih Allah Bapa tidak kalian lakukan. Kasih tidak dilakukan. Perpuluhan iya mereka lakukan. Ya, itu sebabnya nggak ada. Semua yang di perjanjian lama itu hanya background aja untuk memasuki perjanjian baru. Yang benar begini, kata Kristus. Kata Allah. Aku melihat hatimu. Aku melihat keikhlasan hatimu. Aku melihat bagaimana hatimu itu memancarkan kasih Allah Bapa. Ya, itu sebabnya saya katakan buang. Siapa yang berani menyatakan dirinya anak Allah Bapa di dalam darah anak domba Allah Kristus Yesus, dan aku sekarang dipimpin oleh Roh Kudus-Nya, buang semua keagamaan kita. Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, Konfusius, semuanya buang kepada Kristus. Karena aku adalah anak Allah Bapa yang dikuduskan, dibenarkan, dan berkenan kepada hati Allah Bapa melalui salib anak domba Allah, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Period. Nggak ada lagi yang lain-lain. Itu sebabnya kita terlalu banyak percaya sama pendeta-pendeta, gereja-gereja. Kita tidak tahu bahwa sebetulnya gereja itu kita. Tubuh Kristus Yesus. Ya. Nah, ini lihat. Ayatnya yang ke-24. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, perjanjian lama, dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Ayat yang ke-25. Tolong, Ibu Rini Jumat. 25 katakan, Hagar ini adalah lambang Mount Sinai di Arab. Ya. Dan dijawab untuk Yerusalem. 4 ya. Sebab yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Ya.
ayatnya yang ke-25, Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ya, Hagar itu dilambangkan dengan perjanjian lama dari zamannya Musa, ya, di Bukit Sinai yang menerima 2 hukum Taurat dari Allah. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Ya, Gunung Sinai ini yang dilambangkan dengan Hagar sebagai Gunung Sinai di tanah Arab, ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam Alkitab ini, ya, adalah perempuan yang merdeka, yaitu Sarah, dan ialah ibu kita, ya. Karena ada tertulis ayat yang ke-27, karena ada tertulis, bersukacitalah hai Simandol yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Naikkan dulu. Ya. Ayatnya yang ke-28. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak. Kita sama seperti Ishak. Anak-anak Yerusalem surgawi. Ya. Adalah anak-anak janji Allah. Anak-anak janji baru, perjanjian baru. Karena tadi disinggung juga. Itu sekarang kita adalah Yerusalem surgawi. Dulu Yerusalem yang lama itu yang sekarang ada nih di Israel. Ya. Tetapi sekarang kita anak-anak Yerusalem surgawi. Dari ayat yang ke-26 itu tadi dikatakan, ya. Dan ayat yang ke-28, dan kamu saudara-saudara, kamu, kita sama seperti Ishak adalah anak-anak perjanjian baru. Anak-anak surgawi, Yerusalem surgawi. Ya. Nah, ayat yang ke-29, tetapi seperti dahulu, dia ini siapa? Hagar. Tetapi seperti dahulu Hagar, Ismail. Di sini Ismail dari anaknya Hagar yang diperanakkan menurut daging. Menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Lihat, Israel selalu diserang oleh bangsa-bangsa yang bukan bangsa keturunan dari perjanjian baru, saudara-saudara. Ya, bahkan dari perjanjian lama, dan ini sampai sekarang. Lihatlah, Alkitab sudah menulisnya. Ya, sampai sekarang bangsa Israel diserang. Terus sampai mereka yang membenci Israel. Ya. Jadi sekarang kita yang diperanakkan menurut Roh Kudus, maka ada nats kitab suci yang mengatakan ayat yang ke-30 ini, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Kita sekarang disuruh mengusir
Apa yang ada masih di dalam hati kita yang membuat kita takut untuk melepaskan keagamaan kita, untuk melepaskan semua yang tidak lagi berkenan kepada Allah, supaya oleh darah anak domba Allah itu kita ditebus, kita dikuduskan, kita dibenarkan, dihapus dosa-dosa kita itu. Ya, kalau sudah dihapus perjanjian lama dan sekarang tugas kita mengusir perjanjian lama dengan keturunannya, itu anaknya, itu keturunannya, ya, supaya kita bisa apa? Ini yang dikutip oleh juga Rasul Paulus di kitab Filipi, ya, supaya kita bisa memperoleh Kristus yang lebih mulia dari perjanjian lama, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus, ya, supaya kita bisa menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Dan ingat, wanita, perempuan dilambangkan sebagai gereja, jemaat Allah. Dulu kita jemaat setan. Karena apa? Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Baru di sini kita dengar, di Galatia 4 ini, kita dengar, kita adalah anak-anak roh dari perempuan merdeka itu. Dari gereja Tuhan perjanjian baru itu, Yerusalem surgawi. Ya. Jadi kalian juga harus mengerti dong. Sampai sekarang kita sudah berapa kali melakukan perjamuan kudus. Pelajari nanti di rumah kalian masing-masing. Mengerti. Ya. Ayatnya yang ke-31. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah. Karena itu saudara-saudara, kita bukan lagi. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita bukan lagi anak-anak hamba perempuan yang lama. Tabernakel yang lama. Gereja yang lama. Baik roh setan yang lama. Bukan lagi. Karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan lagi anak Roh Kudus. Roh Kudus sudah tidak bisa bersekutu dengan yang satanik. Nggak bisa. Itulah namanya kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang kita dikembalikan untuk menjadi gereja Yerusalem surgawi. Yerusalem itu nama Kristus itu. Ya, the King of Salem. Yesus Kristus itu, Raja Damai. Yang dikatakan di buku Isaiah 9 itu. Ya. Jadi ingat. Dan taruhkan di dalam jiwa kita dan roh kita oleh Roh Kudus. Kita anak-anak roh katanya, diperanakkan menurut roh. Kristus diperanakkan menurut apa? Menurut roh. Di Matius 1 dan juga di Lukas 2. Ya, dia bukan anak dari persetubuhan suami istri dia. Kristus itu. Ya. Makanya sekarang kita harus lihat yang dulu dan yang sekarang. Dan yang sekarang inilah yang akan di-rapture, diangkat oleh Kristus Yesus waktu nanti dia datang. Ya, tolong. Jadi itu ayatnya yang ke-31 tadi. Ya. Ayatnya yang ke-30 katakan usir. Supaya kita tidak berkompromi lagi dengan yang lama. Jangan kompromi lagi.
Kalau ada kompromi lagi dengan perjanjian lama, berarti darah Kristus Yesus itu kita hujat. Darah Kristus itu kita contaminate dengan yang tidak kudus. Ya, makanya wanita yang di sana itu, yang di California itu, bisa berbaptis selam berapa aja selama dia mau. Nggak ada. Alkitab kita ini bukan Alkitab nenek moyang. Bukan Alkitab seenak jidat kita. Bukan. Alkitab ini inspirasi Roh Kudus. Roh Kudus yang menginspirasi ini semua. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Jadi tolong Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya. Harus dimulai dari rumah tangga. Kehidupan gerejani itu. Kehidupan berjemaat itu. Ya. Anak-anak itu jemaat. Kalian juga jemaat. Jemaat Allah sekarang. Ya. Nah, ayatnya yang 32, kalau saya tidak salah terakhir di situ ya. Oh, 31 ya. Oke, sampai 31 ya. Jadi sekarang kita diperingatkan nih. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak perhambaan yang dulu. Yang dulu. Ya, pada waktu masanya Musa. Hukum Taurat, bukan. Tetapi kita adalah anak-anak perempuan merdeka, Sarah. Jadi sekarang Yesus tantang kita. Mau kamu melakukan perjamuan kudus? Usir yang lama. Dengan keturunannya. Ya. Kalau tidak, kamu akan binasa sendiri melakukan perjamuan kudus dengan salah. Ya, tolong kita perhatikan. Nanti kalian tambahkan itu dengan Filipi 3, mulai dari ayatnya yang ke-6. Kalau Rasul Paulus sendiri berani mengatakan bahwa keagamaan, semua spirit agama tuh dengan yang ada di gereja Laodicea, spirit keagamaan dengan mamonnya, ya, mengatakan aku kayak jasmani, kayak duniawi, kayak setan. Tetapi sekarang kamu anak-anak Yerusalem surgawi. Ya, tolong. Terima kasih teman-teman sekalian. Masih ada yang mau bersaksi? Silahkan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, tolong Ibu Rin Jumat ambil satu lagu untuk mempersiapkan hati kita melakukan perjamuan kudus. Tetapi sebelumnya kalau masih ada mau yang bersaksi, silahkan. Boleh aku bersaksi sih? Silakan. Ya. Jadi dikatakan di Yohanes 6 ayat 53 sampai 57 ya. Tolong suaranya dikeraskan sedikit ya, nggak kedengaran. Ya, oke. Terdengar suaranya semua? Terdengar suaranya? Iya. Ya bisa Pak, dengar Pak. Tapi memang hanya begitulah standarnya sister kuatnya. Ya. Jadi tadi dikatakan di Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. Itu kan perkara makan dan minum ya. Memang dari zaman dulu juga ada. Waktu Adam dan Hawa diciptakan itu kan dia juga perkara makan. Karena Adam dan Hawa salah makan, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, begitu Tuhan Yesus datang, anak-anak Tuhan Yesus itu, anak-anak kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh salah makan lagi. Kalau salah makan lagi, berarti nanti Tuhan akan menghukum kita ya. Ya, Adam yang lama itu memang sudah salah makan. Makanya ini disuruh sama Tuhan, kita harus makan ya, daging dan minum darahnya. Di sini dikatakan darah diperlukan untuk penebusan ya. Jadi makan daging dan minum darah disinggung di sini. Ini merupakan suatu
terpisah ya, darah dan daging itu suatu terpisah. Kenapa disebut terpisah? Karena darah dan daging itu menandakan kematian. Ya. Di sini Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan kematiannya dan juga menyatakan pembunuhan atas dirinya dulu dia karena dia sampai mati di kayu salib. Dia telah memberikan tubuhnya bagi kita ya. Dia juga mencucurkan darahnya bagi kita agar kita mendapatkan apa? Roh Kudusnya ya. Sehingga Tuhan Yesus mati dan bangkit memberikan Roh Kudusnya kepada kita supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Jadi makan dagingnya ialah berdasarkan iman kita menerima segala yang telah Ia genapkan dan menyerahkan tubuhnya bagi kita. Itu perkara makan daging ya. Di sini dikatakan perkara minum darahnya ialah kita minum darahnya berarti kita berdasarkan iman menerima segala yang telah Ia genapkan dengan pencucuran darahnya bagi kita. Itulah makna makan daging dan minum darah. Makan dagingnya dan minum darahnya berarti kita menerima Dia sebagai Roh Kudus, sebagai suplai limpah lengkap ke dalam diri kita. Di dalam penebusannya, Dia menebus kita, memberikan segala kekayaan kepada diri kita. Baik itu penebusannya, kekayaan Kristus yang telah Dia berikan kepada kita. Sehingga kita menerima Roh Kudus dan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, melalui apa? Melalui percaya kepadanya. Apa yang telah Dia kerjakan di atas salib. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Kita harus nampak bahwa makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan berarti kita percaya kepadanya. Karena percaya kepadanya berarti kita menerima Dia ke dalam kita. Bahwa ini menunjukkan bahwa Tuhan harus bangkit. Ya. Begitu Tuhan bangkit, kita harus menerima Dia ke dalam kita. Ya, itulah baru kita bisa tinggal di dalam Dia. Kohen here ya tadi. Dulu juga pernah dibahas kohen here. Dia tinggal di dalam kita menjadi memberikan Roh Kudusnya ke dalam kita. Sehingga kita apa adanya kekayaan Kristus ada pada diri kita. Puji Tuhan, hari ini kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dilahirkan kembali, kita tidak boleh meninggalkan perjamuan kudus yang sudah Allah dirikan. Tuhan mengatakan, ingatlah aku, bahwa kamu harus mengadakan perjamuan kudus sampai aku datang. Ya, jadi kita harus setia terus-menerus mengikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu kita harus mengingat Dia dengan makan minum roti, makan cawan, minum roti, makan roti, minum cawan. Jadi kita harus setia juga datang kepada Tuhan, menikmati Tuhan, terus mempelajari apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Karena di ayat ini juga Tuhan sedang mengajar di Kapernaum ya, di rumah ibadat. Jadi dia orang-orang yang mendengar di situ itu benar-benar orang yang tercengang orang-orang mendengar. Kenapa Tuhan? Tuhan Yesus mengajarkan sangat keras bahwa dia itu makanan yang harus dia makan, yang mereka harus makan, dan dia itu juga minuman yang harus mereka minum. Sebenarnya ini istilah aja. Kalau makna rohaninya seperti itu, dia mengajak anak-anaknya supaya mengingat Dia untuk makan minum diri Tuhan, yaitu sebagai perjamuan kudus. Puji Tuhan, itu yang saya dapat ya dari Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. Puji Tuhan, amin. Terima kasih saudara-saudari yang ada di grup Laskar Kristus ini memberikan waktu untuk bagi saya untuk kesaksian. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya, betul sekali. Jadi perbedaannya itu hanya menjadi manusia duniawi yang di lama itu, sekarang manusia rohani. Itu. Ya. Terima kasih. Haleluya. Ini makan ini Yesus itu firman ya. Firman Allah. Ya, jadi itu yang harus kita nikmati. Kristus itu. Ya. Silakan, masih ada yang lain? Haleluya, praise Jesus. Kalau tidak ada, mari kita
persiapkan hati kita dan tolong dibawakan satu lagu pujian dulu ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemenangan dan memerintah bersama Dia. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemenangan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Amin. Haleluya, praise Jesus. Ya, mari kita angkat roti perjamuan kita ini dan kita mau celebrate, merayakan hari kemenangan kita karena Yesus Kristus yang di kayu salib sudah menyelesaikan, sudah menggenapi, dan sudah menyempurnakan semua yang ada di dalam perjanjian lama itu, supaya perjanjian barunya dapat digenapi di dalam kita, orang-orang percaya dan yang menyembah Allah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus dan beriman di dalam yang kudus, sehingga Roh Kudus di Bukit Horeb merayani yang engkau taruhkan dan meteraikan di dalam perjanjian baru anak domba Allah oleh darahnya. Engkau melahirkan gerejamu, engkau melahirkan persekutuan orang-orang kudusmu yang kami rayakan pada jam dan kesempatan ini, Bapak. Roti perjamuan yang sudah digenapi oleh Kristus sendiri. Genapilah itu, pancarkanlah di dalam hati kami, di dalam hati Bapak murid, di dalam hati Ibu Rin Jumat, di dalam hati Bapak Heri, di dalam hati Ibu Sister Marion, di dalam hati
Ibu Berlian, dan juga di dalam hati saudara-saudara kami, Bapa, yang Engkau panggil dan menjadi bagian dari bait roh-Mu ini, yaitu semua yang kami naikkan ke hadirat-Mu, Bapa, kekasih-kekasih yang kami sebutkan di dalam hati kami, yang tercantum di prayer list Laskar Kristus. Mereka yang di dalam kelemahan dan restoration kesehatan tubuh mereka, setelah rohani mereka dipulihkan dan disempurnakan oleh darah anak domba Allah Kristus Yesus. Biar mereka boleh juga memperoleh karya kesembuhan oleh darah Kristus. Dan juga Bapak, mereka yang rumah tangganya mengalami suatu percekcokan, supaya Engkau merestor suami dan istri kembali di dalam darah Kristus Yesus. Dan Engkau juga yang menjadikan anak-anak-Mu di dalam mencari karir yang baru atau yang akan melanjutkan sekolah dan yang mencari pekerjaan. Bapa, kami berdoa untuk mereka bahwa darah Kristus sudah memperlengkapi mereka dengan Kristus, bos di atas segala bos. Tunjukkanlah Bapak supaya mereka melangkah dengan janji darah Kristus Yesus. Mereka akan menemukan dan mendapatkannya sesuai dengan rencana dan kasih karunia Allah untuk mereka. Juga bagi para pemimpin kami, Bapak Jokowi dan Maruf Amin yang akan menyelesaikan tugasnya di 2024 mendatang ini, dan Engkau yang memilih dan menempatkan hamba-Mu yang baru, Presiden dan Wakil Presiden, supaya proses peralihan dari yang sekarang kepada yang baru ini, Engkau yang memimpin hamba-hamba-Mu di sana, di Indonesia, untuk mencari dan memuliakan dan mendapatkan yang Engkau sudah urapi. Hamba-hamba kekasih-Mu yang takut akan Engkau, dan supaya mereka beriman di dalam Kristus Yesus. Bapa, supaya gereja-gereja Tuhan, jemaat Kristus di Indonesia, juga melalui Bapak Kace, Bapak Gracia Pelo, Bapak Manubulu, Bapak Pendeta Paulus, juga Bapak Agape, dan semuanya lagi Bapak. Bait roh Allah dipersekutukan di dalam darah Kristus Yesus, dan memancarlah bau-bauan yang harum akan persembahan penyembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, supaya boleh banyak jiwa lagi diselamatkan dan mendengar berita baik, berita surgawi, berita kasih karunia Allah Bapa yang Engkau sudah nyatakan di dalam Kristus Yesus. Dan semuanya lagi Bapa, bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, termasuk keluarga Ibu Vera, Bapa, supaya Engkau yang menghibur mereka di dalam Roh-Mu yang kudus, sesuai dengan perjamuan yang sudah Engkau ikrarkan kepada kami, dan kami mau bagi-bagikan roti dan tubuh Kristus Yesus yang membungkus kami menjadi persekutuan orang-orang kudus-Mu, juga penghiburan-Mu yang sejati Bapa, oleh Roh-Mu yang kudus kepada keluarga Ibu Vera dan semuanya yang berduka cita Bapak. Dan kami juga berdoa supaya pemilihan umum di Amerika Serikat ini juga boleh berlangsung sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Kalau itu yang presiden yang sekarang dan wakil presidennya akan kembali lagi Bapak, menampuk pimpinan di Amerika ini, jadilah kehendak-Mu. Kalau yang baru pun datang, Bapak, demikian juga kasih karunia Allah yang terjadi atas bangsa dan negara Amerika ini. Kami juga berdoa bagi Bapak Netanyahu, semua saudara-saudara kami di Israel, Yerusalem yang sekarang ini Bapak, di dalam menantikan Yerusalem surgawi Bapak. Kami mau pecah-pecahkan roti ini juga kepada mereka, supaya mereka Engkau bungkus juga menjadi jemaat Mesias, kekasih Yesus Kristus. Bungkus mereka semua Bapak, Bapak Netanyahu,
dan juga rakyat bangsa kekasih kami, saudara-saudara kekasih kami Israel, Yahudi, Israel di dalam Kristus Yesus. Supaya negara-negara sekelilingnya Bapak yang mau mencoba menghancurkan bangsa pilihanmu, kami berdoa sebagaimana Genesis 12 ayat 3 menjanjikan, bungkuslah bangsa Israel dan semua bangsa-bangsa yang bertuhankan Allah Maha Kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Siapa yang memberkati kami, diberkati. Siapa yang mengutuk kami, terutama melalui bangsa Israel, Yahudi di Israel sekarang ini, Bapak, mereka yang mengutuk kami, mereka akan dikutuk oleh Allah kami. Siap melangsungkan perjamuan kudus ini, Bapak. Memanggul salib Kristus Yesus, salib kemenangan, salib kami juga di dalam darah Kristus Yesus. Biarlah tubuhmu ini, Bapak, mengikat kami semua di seluruh bumi ini. Dari ujung bumi yang satu kepada ujung bumi yang lain. Roti ini sudah dipecah-pecah untuk kami oleh Kristus Yesus. Supaya kami hidup di dalam tubuh Kristus Yesus. Perjanjian baru, kasih karunia Allah sudah berlangsung. Sampai dengan hati kami menantikan kedatangan Kristus Yesus. Mengangkat kami semua ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Roti ini mau kami makan dengan perjanjian baru di dalam anak domba Allah, Kristus Yesus. Sumber iman kami sekarang dan selamanya. Haleluya. Mari kita makan dengan iman roti tubuh Kristus Yesus ini. Amin. Mari kita angkat cawan perjanjian baru ini. Seraya mengucap syukur bersama-sama dengan Yesus Kristus dengan kehadirannya di dalam rohnya yang kudus. Kita makan dan minum bersama-sama. Firman Allah, jadilah supaya Yohanes 6 ini menjadi nyata di dalam hidup kita yang baru. Di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kembali kami naikkan kehadirat-Mu. Kalau bukan saja karena kasih karunia-Mu, Bapa, tidak akan ada seorang pun yang akan berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih, Bapa, karena anak domba Allah satu-satunya Yesus Kristus Engkau berikan kepada kami juga. Supaya kami boleh menikmati hidup manusia baru kami ini. Kasih karunia Allah nyata di dalam hidup yang kami hidupi sekarang ini di dalam Kristus Yesus. Ya, manusia lama kami sudah disalib dan kami serahkan semua manusia lama kami, Bapak, ke hadirat-Mu. Salibkanlah itu supaya Yesus Kristus boleh hadir dan hidup dan bertahta di dalam hati kami. Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. Pimpinlah Bapak dengan perjanjian baru ini. Supaya apapun yang mau Engkau pancarkan dari dalam hidup manusia baru kami ini, kelahiran darah anak domba Allah Yesus Kristus. Jadilah menurut kasih karunia-Mu saja Bapak. Baik itu di dalam berdiakonia maupun marturia melalui Laskar Kristus dan semua lagi Bapak yang Engkau panggil dan Engkau pilih untuk menjadi alat kesaksian Kristus Yesus, biar itu boleh semuanya menjadi dan kesukacitaan kemuliaan Allah Bapa. Dan Bapa, Engkaulah yang dimuliakan, ditinggikan, dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Biarlah cawan perjanjian baru ini Bapa membungkus kami semua, membungkus keluarga-keluarga kami, membungkus rumah-rumah kami, dan juga pekerjaan tangan kami, dan hati kami yang menyembah dan mensukacitakan hati-Mu ya Bapak. Dan biarlah semuanya lagi mau kami serahkan ke dalam tangan-Mu mengakhiri pekan ini
dengan kepastian mengingat akan kasih karunia Allah saja yang memenangkan dan membenarkan kami di dalam iman, di dalam darah Kristus Yesus. Dan mau kami beritakan Engkau, Bapa, supaya semua orang boleh mendengar berita baik, berita kesukaan, berita surgawi, bahwa Yesus Kristus sudah datang dan mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami mau minum cawan perjanjian baru ini sebagai kegenapan janji Kristus Yesus kepada kami semua, keturunan Abraham, Ishak, Jacob, Israel. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, kami sudah menjadi manusia baru dan alat kasih karunia Allah untuk siapa saja yang Engkau mau diselamatkan melalui pemberitaan Injil, melalui hidup yang kami hidupi sekarang di dalam Kristus Yesus, sampai dengan kedatangan-Mu yang menjemput semua gereja Kristus Yesus, satu tubuh Kristus, dan Kristuslah kepala gereja kami yang kami sembah dan muliakan sekarang dan selamanya. Ya, mari kita minum darah perjanjian baru ini di dalam iman, di dalam darah anak domba Allah, Kristus Yesus, nyata di dalam hidup kita yang sekarang sampai dengan Yesus datangnya kedua kali. Haleluya. Amin. Sekarang, mari kita angkat tangan kita dengan menerima berkat Tuhan yang sudah tertulis di bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Terimalah berkat Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus, oleh karena darah anak domba Allah Yesus Kristus yang kita imani, dan terimalah berkat ini sampai kita bertemu lagi di minggunya yang baru. Terima kasih Allah Bapa yang sudah memberkati kami dan melindungi kami siang dan malam. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia di dalam anak domba Allah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera yang adalah pribadi Roh Kudus, anak domba Allah Yesus Kristus. Hosana di tempat yang maha tinggi bagi Dia anak Daud, dan Dia yang datang di dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah dan terpujilah Engkau, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, dan selama-lamanya di dalam kami, di atas muka bumi, seperti di surga. Kehendak Allah Bapa yang jadi di atas kami dan kami di dalam Kristus Yesus sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian. Dan untuk mengakhiri kebaktian kita malam hari ini, silakan satu lagu pujian untuk menutupnya. Terima kasih.
Haleluya, praise Jesus. Ada ini. Thank you, Ibu Rinjumat. Terima kasih. Selamat malam semuanya yang mau masuk, dan masih ada yang mau di-sharekan, silakan. Terima kasih Bapak Heri ya untuk kesaksiannya, dan juga Ibu Rinjumat, Ibu Maria, Bapak Murid, Ibu Lazarus juga ya, dan semuanya lagi, Bapak Charles ya, dan kita semua, Ibu Sherry sudah lama tidak terdengar ya suaranya, lalu siapa lagi, semuanya lah ya.